Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safitri, mahasiswi kelas 7F Akuntansi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumaryo selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi dan kepada rekan-rekan saya kelas 7F yang telah menyaksikan video presentasi ini. Di sini saya akan melakukan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul pengaruh financial indicator dan cash flow dalam memprediksi financial distress subsektor perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 dan bab 5, yaitu yang terdiri dari sejarah singkat objek penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi data variabel, analisis hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah singkat objek penelitian dan deskripsi data penelitian. Nah, di sini sektor yang saya teliti adalah sektor property and real estate ya. Kita bagi dua pembahasannya, itu mengenai sejarahnya dan aktivitas perusahaan property and real estate. Perusahaan real estate dan properti ini merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, perkembangan industri real estate dan properti itu begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan suplai tanah bersifat tetap. Di awal tahun 1968, industri real estate dan properti mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industri real estate dan properti sudah mulai listed di Bursa Efek Indonesia. Adapun jumlah perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 ini mencapai 54 perusahaan dan pada tahun 2020 sudah terdaftar 61 perusahaan. Seperti kita tahu bahwa perusahaan property and real estate adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian. Maka seiring perkembangannya, sektor ini dianggap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara makro di Indonesia. Lalu ada aktivitas perusahaan property and real estate. Nah, di sini kegiatan usaha pada industri real estate dan properti adalah sebagai berikut, yaitu bertindak atas nama pemilik dalam segala hal mengenai pemeliharaan dan pengelolaan, baik rumah tinggal, komodium apartemen, dan bangunan lainnya. Lalu, property and real estate juga bertindak untuk mengelola proyek-proyek pembangunan dan pengembangan, melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung. Serta yang ketiga yaitu bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan pembangunan real estate dengan melakukan investasi melalui anak perusahaan. Untuk deskripsi data penelitiannya yaitu fokus variabel pada financial indicator yang berupa likuiditas dan leverage, lalu ada variabel cash flow, dan terakhir adalah variabel independen yang berupa financial distress. Nah, tahun pengamatannya saya ambil itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jumlah sampel perusahaannya ada 25 perusahaan dan data keuangan yang saya olah itu terdapat 125 data. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat hasil uji statistik deskriptif untuk menggambarkan definisi variabel penelitian. Nah, di sini berdasarkan tabel bisa kita ketahui bahwa variabel financial distress memiliki nilai terendah sebesar 1,08 dan nilai tertinggi sebesar 28,43 dengan nilai rata-ratanya sebesar 6,46 dan standar deviasinya atau tingkat sebaran datanya sebanyak 4,84. Variabel likuiditas memiliki nilai terendah sebesar 0,65 dan nilai tertingginya adalah 12,77 dengan nilai rata-ratanya sebesar 2,95 dan tingkat sebaran datanya atau standar deviasinya sebesar 2,35. Variabel leverage memiliki nilai terendah sebesar 0,04 dan nilai tertingginya adalah 0,79 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,37 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,18. Lalu yang terakhir adalah variabel cash flow memiliki nilai terendah sebesar negatif 1,35 dan nilai tertingginya sebesar 2,13 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,33 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,58. Selanjutnya kita memasuki analisis hasil penelitian.
Nah, di sini uji yang pertama saya lakukan yaitu ada uji normalitas dan juga uji multikolonialitas, yang mana kedua uji ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Nah, berdasarkan uji normalitas kita dapat lihat bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi dari Monte Carlo yaitu sebesar 0,059. Lalu dari uji multikolonialitas kita juga dapat menyimpulkan bahwa data penelitian tidak ada gejala atau gejala unsur multikolonialitas. Kita bisa tahu dari nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Selanjutnya kita memasuki uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kedua uji ini masih merupakan uji dari asumsi klasik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas, di mana uji hetero ini kita menggunakan scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita bisa melihat bahwa sebaran datanya menyebar, yaitu tidak membentuk pola tertentu, berada di antara angka negatif 2 sampai dengan 2, dan di antara di bawah angka 0 sampai dengan di atas angka 0, semua datanya ada tersebar. Lalu untuk uji autokorelasinya kita bisa lihat nilai Darwin-Watson-nya sebesar 2,064, di mana nilai itu lebih besar dari nilai DU yaitu sebesar 1,757 dan lebih kecil dari nilai 4 dikurangi DU yaitu 2,243. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis, di mana kita bisa lihat melalui uji T dan uji F. Uji T atau uji parsial dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk variabel likuiditas dan leverage memiliki nilai signifikansi yang sama, yaitu sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, di mana dinyatakan bahwa kedua variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. Begitupun dengan variabel cash flow, yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031, berarti lebih kecil pula dari 0,050. Di sini dinyatakan bahwa variabel cash flow berpengaruh terhadap financial distress. Lalu berdasarkan uji F atau tabel ANOVA kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa ketiga variabel ini, variabel likuiditas, leverage, dan cash flow berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu financial distress. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Di sini kita bisa lihat nilai R-square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,776, yang artinya sebanding dengan 77,6%. Hal ini berarti variasi variabel terikat yaitu financial distress dapat dijelaskan oleh variabel independen yang berupa likuiditas, leverage, serta cash flow. Sedangkan sisanya sebesar 22,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada uji analisis regresi linear berganda. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,280 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu likuiditas, leverage, dan cash flow tidak mengalami perubahan atau konstan, maka dependen variabel financial distress-nya memiliki nilai sebesar 2,280. Lalu ada nilai koefisien regresi untuk X1 itu sebesar 0,282. Artinya jika likuiditas meningkat sebesar 1 satuan, maka financial distress akan meningkat sebesar 0,282 satuan dengan anggapan variabel lain tetap. Lalu nilai koefisien regresi leverage atau X2 itu sebesar negatif 2,455. Artinya jika leverage meningkat sebesar 1 satuan, maka financial distress akan menurunkan sebesar negatif 2,455 satuan dengan anggapan variabel lain tetap. Lalu ada nilai koefisien regresi untuk variabel X3 atau cash flow sebesar 0,119. Artinya jika cash flow meningkat sebesar 1 satuan, maka financial distress akan meningkat sebesar 0,119 satuan dengan anggapan variabel lain tetap. Selanjutnya di analisa hasil pembahasan penelitian. Di sini kita bisa lihat pengaruh dari variabel masing-masing, yaitu variabel likuiditas berpengaruh signifikan dan positif terhadap financial distress. Kita bisa lihat dengan uji T atau uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansinya itu
0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05. Di sini artinya ketika likuiditas meningkat, maka potensi kebangkrutan atau kondisi financial distress terhadap perusahaan subsektor property and real estate itu meningkat pula. Kenapa? Karena biasanya likuiditas yang tinggi atau rasio lancar yang tinggi dimiliki oleh perusahaan itu tidak menggambarkan aset yang baik juga, tetapi kadang ada yang piutang tak tertagihnya itu besar, maka kondisi perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya itu minim dan beresiko mengalami kebangkrutan atau financial distress. Lalu untuk pengaruh variabel leverage terhadap financial distress yaitu signifikan negatif. Di sini kita bisa lihat kenapa dia signifikan negatif atau berpengaruh negatif signifikan, berarti bahwa nilai rasio utang yang tinggi tidak selalu memiliki probabilitas kebangkrutan yang tinggi, tetapi bisa juga rendah. Hal ini karena perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi dapat memenuhi pembelian asetnya dan meningkatkan laba perusahaan. Jadi tidak selalu kondisi hutang itu mempengaruhi kebangkrutan suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada cash flow. Cash flow di sini juga memiliki pengaruh terhadap financial distress. Kenapa? Karena ketika suatu perusahaan kasnya itu sehat, maka perusahaan ini bisa terhindar dari zona kebangkrutan atau zona kesulitan keuangan. Tapi ketika kita mengetahui bahwa kasnya ini tidak lancar, kasnya ini bermasalah, kemungkinan untuk perusahaan berada di zona kebangkrutan atau zona financial distress itu bisa lebih besar atau lebih ada gitu peluangnya. Lalu kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya adalah bahwa ketiga variabel baik likuiditas, leverage, serta cash flow berpengaruh terhadap financial distress. Lalu saran dari penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih objek-objek penelitian lainnya yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor dalam memprediksi kondisi financial distress. Sedangkan bagi para investor diharapkan atau hendaknya memperhatikan rasio keuangan yang mempengaruhi financial distress seperti likuiditas dan leverage ketika ingin melakukan investasi di perusahaan subsektor property and real estate, sehingga akan mengurangi atau meminimalisirkan kondisi mengalami kerugian. Oke, cukup sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk para rekan-rekan dan Bapak Sumario yang sudah memperhatikan atau melihat video presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.